Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Dinda. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kita dapat menentukan panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kedua, menentukan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring untuk sudut lancip A pada suatu segitiga siku-siku. Ketiga, yaitu menjelaskan perbandingan trigonometri, yakni sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Apa itu trigonometri? Yang sudah tahu, trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Nah, sebelum mempelajari perbandingan trigonometri, kita perlu memahami tentang segitiga siku-siku. Nah, gambar segitiga siku-sikunya seperti yang ada di gambar. Nah, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri, kita harus terlebih dahulu memahami tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang di sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang pendek atau kaki tegak dan kaki samping. Di mana dapat dilihat pada gambar sudah terdapat segitiga BCA, di mana sisi BC yang dihadap oleh titik sudut A kita kasih nama A kecil. Kemudian sisi CA yang dihadap oleh titik sudut B kita kasih nama B kecil, dan sisi BA yang dihadap oleh titik sudut C kita kasih nama C kecil. Sisi BA atau C kecil itu merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, untuk rumus Pythagorasnya, perhatikan segitiga yang ada di gambar. Kalau yang ditanyakan C kuadrat atau sisi terpanjang, yang biasa kita sebut dengan sisi miring, nah, itu jadinya sisi yang lainnya ditambah. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana kalau bagian sisi terpendek yang ditanyakan hanya A atau B? Maka kalau A, jadi A kuadrat sama dengan sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek yang lainnya, yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu bagaimana dengan B? Nah, kalau B berarti B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kemudian kita menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di situ sudah terdapat gambar segitiga BCA, di mana sudah terdapat sudut alfa. Nah, sisi yang dihadap sudut alfa itu dinamakan sisi depan. Kemudian, sisi yang dihadap oleh sudut 90 derajat atau sudut siku-siku dinamakan sisi miring. Dan selanjutnya yang terakhir dinamakan sisi samping. Kemudian kita akan menentukan rumus sin, cos, tan, kosek, sekan, sama kotannya. Nah, rumus sin adalah depan dibagi miring, sisi depan dibagi miring. Berarti sisi depannya alfa itu adalah sisi BA. Sisi BA atau AB itu dibagi dengan sisi miringnya yaitu BC. Kemudian rumus cos alfa adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya alfa yaitu sisi AC, kemudian dibagi sisi miringnya BC. Selanjutnya tan alfa. Tan alfa rumusnya sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depannya adalah AB, kemudian dibagi sisi sampingnya adalah AC. Nah, untuk kosek itu merupakan kebalikan dari sin. Jadi tinggal kita balik. Kalau sin itu sin demi, depan miring. Kalau kosek alfa adalah miring depan. Jadi kebalikan dari sin. Jadi sisi miringnya adalah BC, dibagi sisi depannya
AB. Kemudian sekan alfa. Sekan alfa itu merupakan kebalikan dari cos alfa. Jadi rumusnya sisi miring dibagi sisi samping, yaitu AC dibagi AB. Kemudian kotan alfa. Nah, seperti kosek dan sekan, kotan alfa merupakan kebalikan dari tan alfa, di mana rumusnya sisi samping dibagi sisi depan atau AC dibagi AB. Nah, itu tadi rumus-rumus dari sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Kemudian kita lanjut ke contoh. Nah, di situ terdapat contoh soal tentukan nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku berikut. Nah, di situ sudah dapat dilihat bahwa sisi terpanjangnya adalah BA, nilainya adalah 10. Kemudian sisi terpendeknya ada CA sama CB. Kalau CA-nya panjangnya 6 cm, kalau CB-nya belum diketahui. Kita misalkan N. Nah, untuk menentukan nilai sinus kosinusnya, kita perlu mencari nilai N-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai N, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, di mana di situ nilai N itu termasuk pada sisi terpendek. Jadi rumusnya adalah sisi terpanjang dikurangi sisi terpendek yang lainnya, yaitu N sama dengan akar BA kuadrat dikurang CA kuadrat dengan akar 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat itu sama dengan 100, 6 kuadrat itu sama dengan 36. Jadi 100 dikurangi 36 hasilnya 64. Kemudian akar 64 adalah 8. Jadi N sama dengan 8. Nah, setelah kita menemukan nilai N, maka kita dapat melanjutkan untuk mencari nilai sinus, kosinus, tangen, dan lainnya. Nah, untuk mencari sin alfa, sin tadi kan rumusnya depan miring. Jadi yang depannya tadi 8 dibagi sisi miringnya 10, hasilnya 0,8. Kemudian cos alfa rumusnya sisi samping dibagi sisi miring. Jadi 6 dibagi 10 hasilnya 0,6. Kemudian tan alfa rumusnya sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sisi depannya adalah 8, sisi sampingnya 6. Hasilnya jadi 1,3. Kemudian kosek alfa rumusnya tadi apa? Ya, betul. Rumus kosek alfa itu kebalikan dari rumus sin alfa. Jadi sisi miring dibagi sisi depan, 10 dibagi 8 hasilnya 1,25. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos alfa. Rumusnya menjadi sisi miring dibagi sisi samping, 10 dibagi 6 hasilnya 1,6. Kemudian kotan alfa rumusnya sisi samping dibagi sisi depan, 6 dibagi 8 hasilnya 0,7. betul. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini? Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu bahwa rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Kalau yang dicari A, berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Apabila yang dicari B, menjadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kemudian untuk sisi segitiga siku-siku itu ada 3, yaitu sisi depan,
sisi samping, dan sisi miring. Sedangkan perbandingan sudut trigonometri pada segitiga siku-siku yaitu dapat dicari dengan rumus sin sama dengan demi depan per miring, cos sama dengan sami samping per miring, dan tan sama dengan desa depan per samping. Kosek tadi kebalikan dari sin yaitu mide miring per depan. Sekan sama dengan misa miring per samping. Kemudian kotan sama dengan sade per depan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian dalam memahami materi ini, Ibu akan memberikan latihan soal. Kalian bisa kerjakan di buku kerja masing-masing. Bila ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.